21549001147 akan melaksanakan video praktek pembelajaran SKIM tahun 2022. Yo, bro. Setengah lencang mana, bro? Yo, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ista'idu. Qiyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Ya. Karena thalabul ilmi ini adalah kewajiban kita sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan. Ista'idu. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Wa bil Qur'ani imama wa hukman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mulai berdoa dan kita akan masuk kepada pembelajaran. Namun sebelum sampai kepada pembelajaran, Bapak akan periksa dulu kehadiran kalian, ya. Tadi Afifatunisa, Hadirah. Elza, Hadirah. Masihah, Hadirah. Zulia Hansa, Hadirah. Kenzi, Hadir. Muhammad Azam, Hadir. Muhammad Azri, Hadir. Muhammad Faid, Hadir. Muhammad Habib, Hadir. Muhammad Lutfi, Hadir. Muhammad Ribani, Hadir. Nur Malika, Hadirah. Hafi Ahmad, Hadir. Haka, Hadir. Hazid, Hadir. Wildan, Hadir. Yasasi. Hadirah. Selanjutnya Bapak minta kepada salah satu wakil kalian untuk memimpin menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan dipimpin sama Arif. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diri bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan dulu. Itu tadi adalah
salah satu bentuk rasa nasionalis kita kepada bangsa kita Indonesia yang sudah susah payah berjuang kita membangun bangsa Indonesia ya. Untuk itu kita harus bersyukur berada di zaman seperti sekarang ini. Kita tidak harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk mempertahankan negara Indonesia. Cukup dengan belajar ya supaya baik anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak sampaikan mengenai pembelajaran pada hari ini adalah tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum sampai kepada materi pelajaran, ada baiknya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui makna Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat, siswa mampu membaca Quran surat Al-Kafirun. Yang kelima, siswa mampu menulis Quran surat Al-Kafirun. Yang keenam, siswa mampu menyebut arti Quran surat Al-Kafirun. Yang ketujuh, siswa dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati terhadap sesama. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar sebagaimana tadi sampaikan tentang indahnya saling menghormati, di mana temanya adalah Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah, biasa dikenal dengan surat golongan Makkiyah. Disebut Makkiyah karena tadi diturunkan di kota Mekah. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun itu karena ada tawaran dari pihak kaum kafir yang meminta bahwa ibadahnya untuk saling bergantian ya. Jadi kaum kafir Quraisy ini minta kepada Nabi kita supaya Nabi kita beribadah sebagaimana biasa, tapi harus juga beribadah menyembah kepada berhala sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Namun kemudian turunlah ayat surat Al-Kafirun, salah satunya berbunyi lakum dinukum wal yakin, agama untukmu, agamaku untukku. Jadi masing-masing silakan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya ya. Nah, ini terkandung juga di dalam nilai-nilai Pancasila ya, di mana kita harus saling menghormati, harus punya rasa toleran yang tinggi terhadap pemeluk agama yang lain. Kemudian manfaatnya apa dari pelajaran Quran surat Al-Kafirun ini? Tentu saja manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya kita dididik, dibiasakan untuk memiliki rasa simpati, toleran terhadap sesama. Jadi tidak boleh saling mengganggu ya. Agama lain beribadah menurut agamanya silakan ya. Kita juga ibadah menurut keyakinan kita. Jadi tidak ada yang saling mengganggu. Nah, kemudian apa yang menjadi motivasi kita setelah kita memahami, mengetahui arti daripada surat Al-Kafirun? Mudah-mudahan dengan kalian memahami arti surat Al-Kafirun, maka kalian akan menjadi terbiasa dalam bersikap simpati
berarti toleran terhadap sesama, terutama terhadap pemeluk agama lain. Tadi sudah disampaikan tujuan daripada kita mempelajari pelajaran tentang indahnya saling menghormati. Baik, sebelum sampai kepada materi, siapa di antara kalian yang mengetahui surat Al-Kafirun itu diturunkan setelah surat apa? Surat Al-Ma'un, ya. Jadi surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Apa arti Al-Kafirun? Kafir. Mengapa kita harus toleran terhadap sesama? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus toleran terhadap sesama? Ada yang bisa jawab? Yudan? Agar tercipta lingkungan yang harmonis. Nah, Toyi. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, jawaban Yudan sudah cukup tepat supaya tercipta kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenteram. Betapa kita bayangkan kalau kita saling mengandalkan egonya masing-masing. Wah, kehidupan kita bisa kacau. Kemudian, apa maksudnya agamaku untukku, agamamu untukmu? Siapa yang tahu? Apa maksud dari bunyi ayat agamaku untukku, agamamu untukmu? Lakum dinukum waliyadi. Ada yang tahu? Julian? Baik, yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadi adalah kita harus memiliki sikap toleransi. Artinya kita bebas menjalankan agama ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah kalau di kelas kita di sini tidak ada yang saudara kita yang non muslim ya. Di sini muslim semua. Jadi satu tujuan kalau di sini ya, tidak berbeda-beda. Namun demikian kalian tetap harus mengetahui juga ibadahnya umat Kristen kemana? Gereja. Umat Hindu kemana? Ke pura. Umat Buddha kemana? Vihara. Umat Konghucu kemana? Kelenteng. Jadi ya harus mengetahui supaya itu adalah menjadi salah satu hasanah budaya kita. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bahwa dalam pencapaian materi indahnya saling menghormati ini, kalian harus mencapai tujuan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, di mana nilai terendah dalam pencapaian tujuannya adalah 70. Jadi kalau nanti hasilnya kurang dari 70, maka kalian dianggap belum tuntas belajarnya ya. Nantinya tidak lulus, harus diulang di remedial ya. Bagi yang sudah lulus, sudah tuntas, nanti diarahkan pengayaan. Untuk apa remedial? Remedial itu untuk menambah pemahaman terhadap yang masih belum tuntas. Pengayaan diperuntukkan bagi kalian yang sudah mencapai KKN. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, selanjutnya Bapak sampaikan bahwa pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menempuh 5 langkah atau 5 tahap. Tahap ke-1
Nanti kalian akan menyimak salah satu video tentang Quran surat Al-Kafirun ya. Kalian silakan nanti simak videonya. Bapak akan persiapkan dulu videonya dan kalian simak. Nah, kalau sekalian, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, kalian langkah pertama adalah menyimak video tentang materi kita pada pembahasan pagi hari ini, yaitu tentang hendaknya saling menghormati ya, ini kelihatan. Jadi silakan kalian simak. Nanti kalian sambil menyimak catat apa saja yang penting dalam materi video ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6, pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dari surat Al-Kafirun ini 6 ayat. Nah, bagaimana latar belakang dari turunnya surat Al-Kafirun? Kalau bisa disebut sebagai asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy, maka muncul kegelisahan di antara kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka merujuk kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kami menyediakan ini hanya untuk kamu. Tetapi ada satu syarat, kamu jangan pernah mencaci maki Tuhan kami. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu menawarkan kepada Nabi Muhammad harta, wanita, tahta, agar Nabi Muhammad itu mau untuk tidak menyebarkan lagi ajaran Islam. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kata, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamaku dan untukmu agamaku. Jadi dalam Islam itu jelas ya, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam hal keagamaan. Tetapi kalau dalam hal kemasyarakatan dan sosial itu tidak jadi masalah. Kita boleh bertoleransi dengan orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita. Misalkan berjualan atau misalkan dalam pariwisata, bertetangga, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam hal keagamaan itu tidak boleh. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyimak videonya. Apa isinya kalian sudah mencatat semua ya. Nah, nanti salah satu dari kalian Bapak minta untuk membacakan apa yang ada di dalam materi video tadi. Silakan, siapa yang mau? Nindi, silakan Nindi. Depan. Kalian simak apa yang disampaikan oleh Nindi. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. 2. Jumlah ayatnya ada 6. 3. Sebab turunnya karena adanya permintaan dari kafir Quraisy untuk menyembah dan beribadah bergantian. Namun Nabi Muhammad menolaknya dan turunlah surat Al-Kafirun. 4. Disebut surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama kata kafir. Baik, silakan ini dulu. Ada yang lain yang mau menyampaikan seperti ini? Cukup ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Nindi, bagus ya. Apa yang ditulis oleh Nindi sudah mewakili kepada materi yang tadi disampaikan dalam video, bahwa sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun adalah adanya pembujukan atau negosiasi dari pihak kaum kafir Quraisy
yang meminta supaya Nabi satu berhenti menyebarkan agama Islam. Kedua, Nabi mau diberi harta, tahta, dan wanita. Ketiga, permintaan kaum kafir adalah mereka akan bergantian menyembah Nabi. Hari ini menyembah berhala, besok kaum kafir menyembah Allah. Kemudian Nabi menolaknya, ya, menolaknya dengan kata-kata yang langsung turun wahyu dari Allah, lakum dinukum wal yahudi, agamamu untukmu, agamaku untukku. Mengapa demikian? Nabi menolaknya karena kalau demikian Nabi akan termasuk kepada golongan orang yang menyekutukan Allah. Sementara dalam Islam menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar dan dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa menyekutukan Allah dengan yang lain, ya. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy dahulu. Nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW menyembahnya adalah menyembah berhala. Maka ketika datang Islam, mereka seperti kebakaran jenggot, ya, karena dianggap apa? Dianggap menghilangkan tradisi yang sudah nenek moyangnya lakukan selama ini, ya. Jadi di dalam video tadi sudah saya sampaikan materinya, bahwa kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Windy teman kita, dan bagus sekali ya tadi rangkumannya. Kalian juga alhamdulillah sudah merangkum semuanya, apa-apa yang tadi tidak disampaikan di dalam video. Untuk itu kita masuk ke langkah yang kedua pembelajaran kita, yaitu diskusi, ya. Bapak akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok saja, ya. 4 kelompok, nanti silakan berbagi, ini ke sini, nanti ini di sini, ini ke sini, ini ke sini. Berbagi nanti. Waktu diskusinya 10 menit, ya. Tadi di awal mau sampaikan diskusinya 10 menit. Temanya adalah tentang lakum dinukum wal yahdi. Baik, anak-anak sekalian, bisa dipahami ya? Kalau begitu silakan kalian bentuk kelompok. Disatukan saja. Ini kelompok 1 dari sini gabung. Kelompok 2 yang ini sama ini digabung situ. Ini ke sini gabungin. Posisinya silakan. Yang kita ini silakan gabung sini. Sini. Anak-anak sekalian, silakan kalian diskusikan. Temanya adalah tentang lakum dinukum wal yahdi. Dan silakan dengan temanya lakum dinukum wal yahdi. Kenapa ada lakum dinukum wal yahdi? Mengapa harus lakum dinukum wal yahdi? Dan banyak sekali yang bisa kalian pahami, kemudian kumpulkan informasinya. Mengapa ada lakum dinukum wal yahdi? Apa itu lakum dinukum wal yahdi? Gitu ya. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Apa itu lakum dinukum wal yahdi? Nah, katakan kelompok ya. Kenapa harus lakum dinukum wal yahdi?
Waktunya sudah habis 10 menit. Sekarang giliran kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok 3. Silakan yang mewakilinya presentasikan apa hasil diskusinya. Silakan. Yang lain menyimak, nanti kalian boleh nanya. Silakan. Yang lain, kelompok lain simak. Tepuk tangan. Kelompok 1, silakan. Yang mewakili Julia. Silakan. Kelompok 2 ya, Julia ya. Silakan Julia, kelompok 2. Dibaca hasilnya kayak tadi kelompok 1. Nah, silakan Julia. Jangan lupa ucapkan salam dulu. Salam. Baru menyampaikan. Ya. Hasil dari kelompok 2 adalah surat Al-Fatihah masuk golongan akhirat. Baik, silakan dulu. Kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili? Rafi, silakan. Nah, baca salam dulu. Ini baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok saya adalah surat Al-Kafirun adalah surat 109 dan digolongkan sebagai surat Makkiyah. Baik, tepuk tangan. Lanjut, yang terakhir kelompok 4. Silakan. Perhatikan hasil diskusinya. Baik, tepuk tangan. Silakan dulu. Anak-anak sekalian, tadi sudah mewakili masing-masing kelompok dan presentasikan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik, ya. Untuk itu kita akan simpulkan mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi sudah didiskusikan, sekarang tinggal disimpulkan untuk mencari tahu kenapa ada lagu dihukum melayani, ya. Dan mengapa sikap toleran atau saling menghormati satu sama lain itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah selesai diskusi kita dan sudah mempresentasikan masing-masing kelompok di antara kalian, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Untuk itu kita mau mengambil kesimpulan dari diskusi materi pada pagi hari ini tentang indahnya saling menghormati. Temanya adalah surat Al-Kafirun. Silakan, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Wildan, silakan. Kalian simak baik-baik ya. Ini hasil kesimpulannya adalah pertama, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Dan yang kedua, jumlah ayatnya ada 6 ayat. Yang ketiga, sebab turunnya surat Al-Kafirun karena adanya permintaan dari golongan kafir Quraisy untuk menyembah dan beribadah bergantian. Namun Nabi Muhammad tentang akhirat dan turunlah surat Al-Kafirun. Keempat, disebut
surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang berarti orang-orang kafir. Tepuk tangan. Nah, sekalian, tadi kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada penutupan pada pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan berikan satu penguatan bahwa tadi sudah disimpulkan yang pertama surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dari Al-Quran ya. Kemudian surat Al-Kafirun termasuk surat golongan Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Cirinya apa? Cirinya ayatnya pendek-pendek ya. Suratnya pendek-pendek. Kemudian surat Al-Kafirun diturunkan sebab-sebabnya adalah karena ada permintaan daripada kaum kafir Quraisy untuk bergantian beribadah ya. Kemudian Nabi menolaknya dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Satu yang kalian perlu pahami dan perlu kalian teladani adalah sikap saling menghormati. Ini adalah paling penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita tidak saling menghormati, kalau kita masing-masing ego mengikuti egonya masing-masing, maka percayalah hidup kita akan kacau ya. Tidak akan pernah ada kedamaian dalam kehidupan. Untuk itu sekali lagi Bapak tekankan sama kalian, biasakanlah hidup saling menghormati terhadap sesama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terakhir Bapak minta sama kalian, dimanapun kalian berada, tetaplah saling menghormati dan tetaplah punya sikap yang toleran terhadap sesama. Jaga kesehatan, rajinlah belajar di rumah. Jangan lupa senantiasa doakan orang tua kalian dan guru-guru kalian di sekolah. Untuk itu ditutup dengan doa. Silakan Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ditutup dengan doa majlis saja ya. Silakan. Ista'idu. Duaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fadhkurhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian walaupun belajar kita singkat dan padat pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.